Hello and welcome back again and again to our YouTube channel Haytem Production. Hari ini kita agak sedikit berbeda karena hari ini akan menjadi episode podcast pertama kita. Ya. Tapi hari ini gue gak sendiri, gak kayak sebelum-sebelumnya. Hari ini gue ditemenin salah satu founder, salah satu kepala marketing manajemen dari Haytem Production juga. One of my friends. Siapa lagi kalau bukan kita sambut semuanya Kakak Faras Muhammad Safero. Guys. Halo. Ciki wuwu. Lo kalau misalnya manggil Faros kayak gak enak banget manggil Faras ya. Apa? Gue jujur gue bertahun-tahun kayak udah jarang banget manggil pakai nama lo. Kayak manggil pakai lu udah pakai Bagong aja udah. Ya emang udah nama gue kayak gitu. Ya. Bagong aja udah. Tapi gue mau nanya Bagong itu sebenarnya artinya apaan? Bagong. Ah. Jadi ada ceritanya. Itu lumayan panjang. Tapi itu tuh nama. Dulu kan gue tuh nggak kayak gini gue tuh sebenarnya. Apa lu kayak gimana? Gue tuh dulu orangnya kecil. Bener-bener kecil. Gue tuh orangnya paling kecil diantara lu pada lah. Ya lu juga tahu pasti. Iya gue tahu lah emang mungil dulu. Bagong itu ada singkatan. Bukan kayak yang di Jawa-Jawa enggak. Singkatannya apa? Bagong, bayi, gong, gosong. Karena gue hitam. Jadi bagong, bayi gosong gitu sebenarnya. Bukan gara-gara badan gue. Tapi kayak gak enak banget ya bayi gosong. Itu kayak seakan-akan emang kayak jokes rasis gitu. Ya gimana? Karena emang ya gue mengakui gue kecil. Tapi kan bayi lucu bos. Bayi lucu loh. Ya tapi ya gak apa-apa selama itu emang udah melekat di hidup lu ya. Ya udahlah emang udah nggak bisa lepas juga. Ya, orang betul. sekarang manggil lu ya udah Bagong, bahkan orang-orang yang kayak kenal baru juga kayaknya manggilnya Kak Bagong ya, nggak ada Kak Faras ya. Ya sedikit. Ke Bagong aja udah paling enak. Bagong aja emang Bagong. enaknya lu dipanggil Bagong coy. Iya, benar. Ya apa kabar Gong? Alhamdulillah baik. Baik. Salaman kali kita. Salaman. Cakep. Gitu loh. Ini mas salam apa? Ya betul. Salam perubahan guys ya. Salaman kayak kita. Gila bos. Salaman apa itu bos? Jadi gue mau cerita dikit tentang bagaimana gue, Kak Bagong dan Kak produser ya? itu bisa kenalan semuanya. Jadi Atsir, Faras dan Zid kita itu bisa dibilang teman SMP. Tapi bisa dibilang kita itu bukan SMP yang pulang pagi bareng di kelas terus cabut sorenya nongkrong gitu, enggak. Tapi kita itu emang dulu satu sekolah boarding. Jadi bisa dibilang bertahun-tahun bareng nih. Nah gue dulu sebenarnya itu satu kamar sama si Zid di asrama. Satu kamar terus gue satu klub basket sama Ya, betul. Bagong. Satu klub basket dan Zid gue tarik buat masuk ke klubnya. Akhirnya bertiga kesampaian. Sebenarnya masih ada teman-teman di klub lain, cuman ya kebetulan yang emang deket daerahnya, rumahnya ya kita bertiga. Ini Gitu. gue copotnya nggak apa-apa ya? Serah lu lah. Nggak apa ya? Biar enak. Kayak agak mengganggu. Sumpah. Kayak gak penting banget. Pak produser. Ya thank you. Oke, lo kan bisa dibilang datang dari latar belakang sekolah, latar belakang pendidikan lah yang emang kita itu dulu tuh bertiga emang semenjak dari SMP ke SMA, gue inget banget kayaknya yang ditinggikan sama sekolah kita itu kata pendidikan. Betul. Kayak emang lo tuh di sini tuh yang paling penting itu tuh pendidikan. Beda cerita kayak misalnya lo sekolah di SMA apa gitu, yang penting itu nilai lo tinggi. Bener. Apa lo di sekolah-sekolah SMA luar yang memberikan scholarship atlet, student atlet gitu, yang penting main lo bagus, main basket lo bagus, main bolanya bagus. Tapi kalau misalnya sekolah kita bertiga, yang penting itu pendidikan kan. Pendidikan. Kenapa? Kayak menurut lo sepenting itu kah? Sepenting itu menurut gue pendidikan. Karena Sepenting itu. pendidikan tuh nggak cuma lu dapetin dari kelas. Kita tuh kenapa yang dulu di SMP gue, di SMA gue,
SMA kita ya, SMA kita ya. Enggak sekolah ya. Karena kita lah ya. karena kita enggak ada SMP SMA coy. Di Kita sekolah kita. SMA SMA digabung. Iya ya. Sekolah. Di sekolah kita tuh kenapa gue sekarang merasakan kenapa lebih mentingin yang namanya pendidikan, karena nggak cuma berimpact ke pola pikir kita aja, tapi ke kehidupan kita gitu. Jadi menurut gue wajar pendidikan itu penting tuh, sepenting itu tuh wajar gitu. Dan sekolah kita mementingkan pendidikan itu untuk bekal kehidupan, bukan cuma bekal untuk pengajaran doang, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya tarik balik pengalaman, menurut lu semua hal yang udah diajarin lah gitu-gitu, itu berimpact gak sama lu? Jujur semuanya berimpact sih. Entah kayak pengalaman bagus, pengalaman baik, pendidikan-pendidikan yang bisa dibilang kurang menyenangkan, yang menyenangkan, itu semuanya berimpact. Gue tuh yang gue inget nih, lu pasti lu juga sering denger sih Sir, sumpah bahasa-bahasa kayak gini, kayak sekolah kita itu cuman ngasih kuncinya doang. Nah yang buka pintunya ya lu pada. Jadi mau lu mau ke jalan yang baik, mau lu ngarah ke jalan yang benar, mau lu jalan yang muter balik, ya itu ada di tangan lu, karena sekolah kita ya cuman ngasihnya kuncinya doang. Lu pernah denger gak kayak gitu? Iyalah. Ya kan? Sering banget kan kayak guru-guru pada ngomong gitu. Karena tapi emang bener ternyata kayak gitu. Emang bener. Secara gak sadar ya kayak Iya. lu tuh dikasih berbagai macam cara buat numbuhin bibit itu. Lo tuh udah dikasih tahu berbagai cara, kalau misalnya nih lo tuh udah gue kasih kunci, dah lo terserah deh mau ngapain, kayak lo udah dewasa gitu kan. Lo ngerti kan apa definisi dewasa? Apa definisi dewasa? Menurut gue definisi dewasa itu gimana cara kita melihat di mana yang baik dan di mana yang buruk bagi kita gitu. Definisi menurut gue kayak gitu, dan ya itu kayak gitu. Gue sebenarnya hampir sama, tapi mungkin bahasanya agak sedikit beda. Ya gimana? Kayak bahasa gue tuh hampir sama kayak definisi balik, which is you get to know the difference between what's good and what's bad for you. Jadi bukan kayak gimana kita ngelihat di mana baiknya, di mana buruknya, tapi kita bisa membedakan Ya, betul. hal ini baik atau hal itu buruk gitu. Sesimpel itu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, kita dikasih bibit pendidikan, kita dikasih kunci, kita dikasih dasar, kalau misalnya nih, boom, nih, gua kasih suatu, bang. Lo secara pakai akal sehat, lo kan tahu hal yang baik lo harus ngapain, lo kan tahu hal yang buruk harus ngapain, gitu kan? Nah, gue sebenarnya ada beberapa hal yang pengen gue tanya. Ini nih. Ini apa? Apa? Ya gue nggak tahu, makanya apa gitu. Apa yang mau lu tanya ini? Gue menunggu sih, jujur gue menunggu ini pertanyaan. Bisa dibilang. Karena ini gue nggak di brief. Apa? Karena ini gue nggak di brief sama sekali. Gue nggak tahu nih apaan nih gue. Sengaja lo emang jangan di brief, karena kalau misal gue brief lu bikin persiapan. Iya benar. Ini spontan aja. Iya. Ya. Apa pendidikan yang paling penting buat lo? Pendidikan yang paling penting buat gue. Kalau menurut gue pendidikan yang paling penting buat gue itu pendidikan mental. Pendidikan mental. Kenapa? Karena ketika mental lu udah terbentuk, mental lu udah kedidik, semua tuh bakal ngikut. Contoh, ketika lu punya mental yang kuat, otomatis pendidikan lu di pendidikan formal, contoh kayak akademis, itu tuh bakal ikut juga. Lu bakal disiplin, lu bakal tepat waktu, lu bakal melakukan job-job sesuai dengan kerjaannya. Iya. Itu mental, semua tuh balik dari mental. Gue setuju, mental kayak yang paling penting itu, gue bisa bilang gue setuju, tapi nggak 100%. Karena menurut gue ada unsur yang bisa dibilang juga ya dia layak dinobatkan sebagai unsur pendidikan paling penting. Okay. Tapi menurut gue pendidikan mental itu seakan-akan kayak menjadi dasar utama kekuatan cara berpikir. Ya itu. Jadi lo kalau misalnya kalau misalnya lo sakit gitu kan. Kalau misalnya lo sakit,
menurut lu apa yang paling sakit? Apa yang paling sakit? Sakit mental atau sakit fisik? Yang paling sakit. Yang Dari kedua itu Ya. kira-kira lebih sakit mana? Sakit mental atau sakit fisik? sakit mental sih sebenarnya. Kenapa tuh? Sebenarnya tergantung sih kalau sakit fisik sama sakit mental. Karena kalau sakit fisik itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Maksudnya kita bisa merasakan dan kita bisa melihat dan bisa terdeteksi juga. Kalau sakit mental dia bisa dirasakan, tapi mungkin bisa dideteksi iya, tapi nggak segampang itu buat dideteksi dan kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi gue punya, bisa jadi lu punya dan kita nggak tahu. Dan penyakit mental tuh ya lumayan serem juga gitu. Berhubung kita lagi ngomongin mental, gue cuman pengen ngomong ke semua orang yang nonton video ini. Mumpung sekarang masih bulan Juni, iya masih bulan Juni kan? Iya sekarang masih bulan Juni, gue pengen ngomong ke semua terutama yang laki-laki. Bulan Juni itu juga dinobatkan sebagai Men's Mental Health Awareness. Jadi teruntuk laki-laki, bagi kalian yang tidak mementingkan, tidak mempedulikan kesehatan mental kalian, stop. Peduli dari sekarang, karena begitu banyak laki-laki yang depresi, begitu banyak laki-laki yang tidak mengetahui apa pentingnya menjaga mental, apa pentingnya kita jangan sampai sakit mental, karena kalau misalnya mental kita udah sakit, ya udah kedepannya akan bingung juga, gitu lah. Jadi teruntuk teman-teman yang laki-laki ya, terutama yang laki-laki yang nonton, peduli dari sekarang kesehatan mental kalian. Nah tapi ini ngomong-ngomong lu tadi kan ngomong ya men's mental health apa gimana? Men's mental health awareness. Bener kan? Men's mental health awareness. Men's mental health awareness. Iya, men's mental health awareness. Nah, gue punya satu pertanyaan sih buat lu. Menurut gue, menurut lu kayak di lagunya siapa? Ya? Al Eldul. Aduh. Ini anak yang Ahmad Dhani. Iya, lagunya Al Eldul apa? Superman. Iya. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Iya. Ya kan? Menurut lu laki-laki pantas gak sih, boleh gak sih buat nangis? Laki-laki boleh gak sih buat nangis? Ini mencakup men's mental health ya. Menurut lu boleh gak laki-laki nangis? Laki-laki. Menurut gue pertanyaan lo tuh retorik. Gak perlu dijawab. Karena jawabannya itu udah konkret, jawabannya udah pasti. Ya boleh lah. Apa ya? Gue sambungin, gue jawab pertanyaan lo pakai lagu juga. Oke, boleh. Lu- Kita main lu jawaban lagu, Bos. Pakai Gila. lagu, bukan lo Superman kan? Iya. Gue ngasih lu jawaban pakai lagunya Gea. Jiwa yang bersedih. Gea yang mana? Iya. Oh, kirain gua Gea Yubi, bukan? Bukan. Oh. Gea siapa? Gea Indrawati. Ya, itulah Pokoknya Gea. Dia tuh lagunya yang jiwa yang bersedih. Gue lupa lirik spesifik. Jiwa yang Iya, yang itu bersedih. lagunya. Itu tuh ada lirik yang gue tuh nangkep banget. Menangislah. Dan janganlah berputar. Apaan sih? Berlarut, Iya, yang larut. berlarut, berpura-pura Pura-pura sempurna. Gitu kan? Jadi kayak lo kalau misalnya sedih ya udah nangis aja. Emang banyak yang jaga image kalau misalnya laki-laki tuh kuat, laki-laki tuh emang strong character harus ada di dirinya laki-laki gitu kan. Tapi ketika lo mengharuskan diri lo untuk bersedih, ya udah sedih aja. Ya udah berkabu aja, lampiaskan aja. Lo tuh nggak harus kayak menjadi show your strength all the time. Ya, itu. Emang lo siapa? Lo menteri bukan, Itu dia, wapres bukan. Benar. Itu dia, makanya gue juga kadang suka ini kayak orang bilang kayak lu tuh laki-laki harus kuat, gak boleh nangis. Menurut gue itu beda. Kayak lu laki-laki kuat ya iya harus Itu kuat, stigma yang mental salah. kuat. Itu Iya, tapi kayak bukan salah, sorry gue potong. Bukan salah, tapi lebih digabungkan dengan stigma bahwasanya laki-laki juga boleh menunjukkan emosionalnya. Lo laki-laki boleh menjadi karakter yang kuat, boleh menjadi pribadi yang menunjukkan bahwasanya gue ini adalah seorang yang kuat. Tapi jangan dilupakan kalau misalnya laki-laki juga seseorang yang harus mempunyai pribadi yang penuh dengan emosional. itu dia. Kalau misalnya lo cuma berfokus di satu doang, satunya bakalan ketimpang. Nah itu karena kita manusia juga. Iya. Sih. Bukannya kita kayak kalau misalkan wah berarti laki-laki boleh nangis di dunia. Enggak juga. Ya kita juga sebagai laki-laki juga harus tahu lah kapan dimana waktu kita untuk memperlihatkan kepada dunia. Iya. Ya, gimana kita menutupkan kepada dunia. Ya kita
dewasa lah, berdewasa. Kayak kata lu apa tadi? Dewasa tahu yang bisa membedakan mana yang baik yang benar buat kita. Kayak gitu sih menurut gue itu yang penting, itu yang penting. Lo bilang pendidikan mental yang paling penting ya? Ya menurut gue itu. Dari apa yang udah lo pelajarin, dari apa yang udah lo lakuin sekarang, kira-kira apa cara yang paling tepat untuk mendidik mental? Baik itu dari nol, baik itu untuk beradaptasi, baik itu untuk improve, kira-kira apa cara yang paling tepat? Jangan langsung to the point lo bilang harus ditaruh di barak ya. Enggak, aduh. Kang Deddy punten, Kang Deddy punten, maaf. Aduh, ini mah bukan kita ini. Bukan saya Kang Deddy yang ngomong, ini Muhammad Atsir Kang Deddy. Tapi dia mah bukan orang Jawa Barat Kang Deddy, dia mah orang DKI. Kang Deddy. Ya. Kalau saya mah Kang Deddy orang Sunda kita mah. Nah, apa cara yang paling tepat? menurut gue ya cara yang tepat tuh mungkin beranjak dari hal kecil sih. Mungkin dari diri sendiri. Contohnya apa? Lu harus jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Iya, mencoba apapun itu. Semua hal. Jangan pernah takut untuk mencoba. Ketika lu misalnya satu kali lu takut buat mencoba melakukan satu hal yang lu nggak tahu itu salah atau benar, lu udah salah. Kalau lu tahu itu lu salah, kalau lu gak melakukan sesuatu tapi lu bilang itu salah, ya lu udah salah. Jadi coba aja dulu. Kalau kata lagu mah, if we never try, how would we know? Kita nggak bakal tahu kalau misalkan kita belum nyoba. Itu salah satunya kayak jangan sampai takut untuk mencoba. Karena untuk mencoba tuh lu nyoba sesuatu, salah atau benernya itu urusan belakangan. Tapi jangan juga diiniin lu kayak udah nyoba terus lu kesalahan lu tuh nggak dipelajari, itu salah. Lu yang maksud gue mencoba itu yang masuk akal juga, yang rasional lah gitu. Lu nyoba sesuatu hal, lu gas-gas terus gitu, misalnya lu gas-gas terus tapi lu melihat juga dampaknya apa, baik atau buruknya buat kita. Kalau misalkan emang buruk ya udah nggak usah dicoba. Tapi kalau misalkan wah ini kayaknya bisa deh, kayaknya baik deh, berpotensi deh untuk mengembangkan diri gua positif, ya udah coba aja. Kalau lu nggak nyoba, lu nggak bakal tahu dan lu nggak bakal belajar. What about the obstacles? Challenge-nya apa? Kalau misalnya challenge pendidikan mental, kira-kira apa yang bakalan bikin mental lo tuh down banget? You personally deh, kalau lo kira-kira lo udah bangun mental lo setinggi mungkin, apa kira-kira faktor yang menurut lo tuh bakalan ngebuat gedung itu, ngebuat mental yang udah lo bikin itu tiba-tiba ambruk? Kira-kira apa faktor yang paling ngena banget? Gak didukung sih sama orang sekitar. Gak support? Gak ada support dari orang sekitar menurut gue. Lo pernah ngerasain itu? Gue pernah merasakan hal itu. Menurut gue ketika kita mencoba tapi ternyata orang-orang di sekitar kita itu nggak mendukung. Kayak entah nggak support mental, nggak support material. Itu menurut gue satu hal yang bisa dibilang tantangan yang paling terbesar menurut gue, kayak gitu, nggak disupport sih. Itu. Kayak gue juga ngerasain sih kayak bener-bener lo udah ngebangun sesuatu, lo udah try to build something and you expected that everyone around you gitu gives their support gitu, tapi ternyata no one. Dan itu menurut gue sakit banget, apalagi ketika lo ada di fase lo tuh pengen ada yang ngedukung. Ya itu lo tuh pengen ada yang kayak minimal ngomong kayak semangat, walaupun dia nggak 24/7 sama lu, walaupun dia bukan life partner lah, bukan apalah, tapi minimal itu ada yang semangatin aja. Ya semangat aja. Yang penting kayak dengan gimana ya, kita mendukung satu sama lain tuh, entah berbuat baik, kalau berbuat jahat jangan ya, kalau berbuat jangan. Tapi kalau misalkan berbuat baik dalam hal positif, menurut gue kenapa enggak sih sebenarnya, gitu, kenapa enggak. Tapi ya kalau misalkan emang caranya juga, misalkan ada juga kadang gue juga menemukan orang di mana orang ini dia mensupportnya dengan cara menjatuhkan. Ada, gue pernah menemukan orang seperti itu. Jangan jauh-jauh, gue
gue Ya lu kayak gitu ke gua. Lu kayak gitu ke gua. Apa siapa? Lu. iya kayak contohnya kan lo pas mau diet Iya. mau apa kan gue I give my support by mocking kan. Tapi itu. kena nggak sekarang? Lo turun Kena, nggak sekarang? kena. Lo mulai nge-gym kan? Betul. Gua langsung daftar gym setelah itu. Iya langsung daftar gym. Iya. Ya sama kayak gue inget banget salah satu influencer. Tapi gym gua mau habis ya, sorry. Gym gua mau habis. Jadi kalau misalkan gym nih misalkan kali aja gitu. Ada yang mau support kita ya nggak apa-apa. Ntar di deskripsi ada kan ya, ada gak sih? Kali aja ya kan. Gitu yang kita nggak pernah tahu. Kali aja ada yang mau endorse gitu. Kali aja mau, gua nih badan gue sebenarnya ini mau kayak lu. Iya. Ya gue pengen kayak lu tapi Ya, support tapi nggak gym ada. gue nggak ada nih, makanya kali aja ada yang mau gitu. Apa ya? Gimana ya bahasanya ya? Maksud gue gini. Gue mocking gitu kan, tapi tujuan gue itu bukan buat nanam Ya. bukan nanam hal yang buruk, tapi gue tuh pengen lo tuh sadar kalau misalnya lo itu sekarang lagi ada di jalur yang gak bener gitu kan. Dengan gue ngecek, dengan gue nendang, dengan gue pukul mental lo tuh jadi sadar. Itu ada unsur yang baik tapi gak semuanya. Kadang lo itu harus nyadar juga, harus tahu dan harus bisa melihat, bisa meraba apa yang butuh dukungan keras dan apa yang butuh dukungan lembut. Ya. Kalau misalnya butuh dukungan keras, gua latih di gym gitu kan, butuh 15 sampai 20 repetisi. Tapi di rep ke-8 lu udah capek. Kalau misalnya gua lembutin, lu nggak akan kurus, lu nggak akan sehat. Tapi kalau misalnya gua push, gue pukul-pukul, gue apa-apain kayak seakan-akan lu tuh harus reach the last rep, lu tuh harus bisa nge-reach sampai rep ke-20. Sakit-sakit, tapi itu akan kena gitu kan. Jadi gak semua hal itu harus didukung dengan dukungan keras, gak semua hal harus didukung dengan dukungan yang Lembut. soft. Ya benar. Itu. Setelah pendidikan mental, apa yang paling penting? Setelah pendidikan mental. Jadi kan tadi kan pendidikan mental paling penting menurut lo. Iya. Nah setelah itu apa? Setelah itu menurut gue pendidikan formal sih. Kayak pendidikan Pendidikan berjenjang. Science iya. Iya, pendidikan berjenjang. Akademik lah. Pendidikan akademik. Kenapa gue bilang itu penting? Karena pendidikan mental ini kan untuk membangun diri sendiri nih. Nah, mau mengembangkannya di pendidikan akademik. Pendidikan yang berjenjang itu gue bilang. Jadi kayak wadah yang udah disediain sama negara, Ya. disediain sama orang tua, yaitu pendidikan formal. Betul. Kalau misalnya pendidikan bisnis, apa kan itu kan nyari sendiri. Itu nyari sendiri. Iya. Tapi kalau menurut misalnya akademik itu ada di yang mau disediain. Betul, karena gini sih. Kalau misalkan kalau misalkan lu lihat gitu, misalnya lu rasain semua pendidikan kayak misalkan lu bisnis, lu berinteraksi, lu berhitung, lu berpikir, itu tuh semua sebenarnya ada di pendidikan formal. Dari ya kalau misalkan kita mah biasanya dari PG, terus TK, terus SD, SMP, SMA, kuliah S1 lah minimal, maksudnya maksimal kan itu. Biasanya yang di Indonesia kan bisa dibilang kata lulus tuh biasanya orang dilihat, oh lu sukses gitu untuk nyekolahin anak lu. Kalau misalkan lu tuh udah selesai S1 gitu kan. Iya. Kalau S1, S2 mah sama S3 ya itu tergantung sama orangnya gitu. Karena itu bisa dibilang pilihan lah gitu. Tapi kayak dari situ tuh dari jenjang-jenjang itulah yang membangun pola pikir lu. Tapi Gimana itu stigma caranya? yang beredar ya. Tapi banyak juga orang yang sukses ya. Dia baru lulus SMA. Ya bisa dia juga, cuman- banyak dia cuman, juga, banyak. bahkan dia nggak sekolah tapi bisa sukses itu Banyak. nggak sedikit, banyak. Gak menutup kemungkinan lah. Iya, bener. Ya emang bener. Makanya kenapa gue bilang itu ditaruh di yang kedua, karena yang pertama itu pendidikan mental. Dan pendidikan mental itu nggak cuma lu dapetin dari sekolah, lu bisa dapetin dari rumah, lu bisa dapetin dari lingkungan sekitar lu bisa dapet dari keluarga, dari temen lu, dari Tapi misalnya pendidikan guru-guru. formal cuman bisa didapatkan di sekolah. Nah, tapi pendidikan formal untuk lu menyalurkannya lebih bisa dibilang menyalurkan lebih
inilah lebih menjurus gitu. Wadah yang paling besar, wadah yang paling utama ya sekolah. Itu di sekolah kayak gitu sih menurut gua. Makanya itu gua taruh di paling nomor 2. Itu sih itu penting kan. Lo tipe orang yang apa sih, gue dulu tuh gue inget banget dulu pas TK gue tuh ditanya, lo milih belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Kalau gua Ah, bermain sambil belajar. bermain sambil belajar. Iya. Kenapa? Karena menurut gua kalau misalkan belajar sambil bermain itu tuh nggak fokus jadinya. Nggak fokus belajar. Oke. Kalau misalkan gue disuruh belajar, tapi belajarnya sambil main, nggak fokus. Jadi gue nggak bisa fokusin belajar gue sambil main, nggak bisa. Tapi kalau misalkan gue main sambil belajar, itu tuh ketika gue main gue sambil belajar juga gitu. Ya gue lebih milih kayaknya bermain sambil belajar sih. Gue inget banget jawaban gue pas TK. Gue masih inget banget jawaban gue pas TK tuh. Gue ngejawab bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Tapi jawaban gue bukan kayak lo. Apa? Jawaban gue agak sedikit beda. Jawaban gue itu karena kita bisa belajar dari permainan. Ya betul. Yeah. Itu yang tadi mau gue bilang. Bener itu yang mau gue bilang. Gue lupa apa kayaknya gue dibantuin sama ini deh. Gue bukan dibantuin kakak gue. Kayaknya dibantuin sama mbak gue dulu di rumah. Nih, oke. Serius. Nih gue punya pertanyaan menarik sih buat lu nih Sin. Kalau lu bilang kayak bermain sambil belajar. Menurut lu PS, PlayStation, Nintendo, terus Xbox itu menurut lu berguna apa enggak buat anak? Game lah. Ya game konsol atau game lah pokoknya. Berguna enggak buat anak menurut lu? Berguna apa dulu nih? Kalau berguna untuk belajar enggak. Untuk perkembangan anak, perkembangan pola pikir. Belajar bisa jadi ntar itu menurut lu berguna apa enggak? Jawaban gue akan stand in posisi yang netral. Iya. Gue akan stand di posisi netral tergantung. Karena gue kalau misalnya gue punya anak ya. Kalau misalnya gue punya anak, gue nggak akan ngelarang dan gue nggak akan ngasih 100%. Iya. At least ini sekarang yang masih ada di pemikiran gue. Ya. Gak tahu takdir berkata Gak tahu apa kita ntar. ya. Iya. Tapi gue berusaha untuk tetap kayak gitu karena gue sekarang datang dari pendidikan orang tua gue. Background akademisi. Enggak, orang tua gue yang ngedidik gue itu balance. Oke. Dulu itu gue punya PSP. Ya. PSP kan? Iya benar. Dulu tuh gue punya PSP itu sharing sama kakak gue yang cowok dan Nintendo DS. Nintendo DS. DS yang 2 tuh. Nintendo DS itu buat kakak gue yang cewek. Oke. Jadi itu tuh bertiga tuh bisa kita main tuh. Iya minjem. Cuman gue mostly pakai PSP karena isinya game yang lebih seru. Game seru. Karena PlayStation. Iya, game bola lah, apalah. Gue inget banget gue sunat tuh main PSP loh. Sama jujur. Sama. Gue dulu PS Vita, bukan PSP Go. Oh PSP Go. PSP Go, iya. Dulu itu gue nih gue sunat. Gue dibeliin PSP satu-satu sama adek gue. Gue sunat berdua soalnya sama adek gue. Dia dibeliin PSP. Tapi gini, gue dulu itu sama orang tua gue weekdays gak boleh main. Ya. Jadi lo tuh ngambil PSP sama Nintendo DS-nya di Jumat malam kan? Sore, terus dikasih ke mana? Dikasih ke orang tuanya lagi. Itu tuh Minggu malam. Oh iya Minggu malam. Minggu malam. Adalah sekali-kali gitu kan, gak dibalikin. Gue sembunyiin di bawah kasur. Gue sembunyiin di bawah bantal. Itu sering, bahkan gue pernah dimarahin kayak pure anger. Itu saking gara-gara gue ketahuan main di hari Senin. Kok bisa gitu. Iya. Tapi emang gue juga kayak gitu. Tapi itu menurut gue itu balance. Itu balance diratain. Kalau misalnya ketika lo minggu belajar, ya dulu fokus belajar, minggu main ya dulu fokus main. Ya benar. Sekarang itu gue ngelihat banyak orang tua ya hopefully ini bukan bukan kayak hal yang wajar ya. Gue gak berharap banget ini tuh hal yang wajar. Tapi unfortunately udah banyak terjadi di mana-mana gitu kan. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya
para orang tua dan juga para tenaga pengajar di sana itu tidak melakukan sesuatu yang tindakan lebih lanjut gitu. Nangis dikit-dikit Kasih HP. nangis dikit-dikit dikasih Pet, PS, ya, dikit iPad. dikasih. Bahkan gue pernah banget ke nikahan gitu kan, gue duduk sama keluarga stranger, ada anak umurnya tuh baru umur sekitar 4-3 tahun, Ya. 3-4 tahunan, tapi ketika dia the phone gitu kan, pergi dari depan matanya dia langsung nangis. Dan itu gue miris banget. Iya. Gue berharap if I have a children someday, gue gak akan seperti itu. Gue akan berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah akan terwujud. Ya, gue akan berusaha semaksimal mungkin. Dan gue juga berharap bagi yang menonton ini, kalau misalnya bisa dibalance, bisa dinetralkan, ya usahakan semaksimal mungkin. Karena lebih baik netral. Karena Iya. sebenarnya gini sih, kalau menurut gue dari pandangan gue ya, sebenarnya konsol game gitu itu nggak sepenuhnya salah juga, bukan salah sih, nggak sepenuhnya negatif juga. Karena jujur aja ya, gue dulu belajar bisa baca map sekarang sejago ini Dari GTA. dari GTA bro, GTA. GTA San Andreas, Iya, ngerti. game seluruh kalangan aja. Iya, Dan iya. 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 Lu bisa baca maps tuh dari situ, lu bisa ngafalin jalan. Gue sekarang, nih jujur ya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur dikit-dikit, Jakarta Selatan sama Jakarta Barat, gue udah hafal semuanya. Ya, padahal Insya Allah. sih. Padahal gue orang Karawang bro. Orang Karawang. Ya. Tapi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Insya Allah gue jalan-jalan kecil mah selatan mah bisa lah, gue hafal lah jalannya kemana-kemana. Lu mau gage, jalur enggak, gue hafal. Karena apa? GTA. Terus gue belajar mobil, gue belajar bisa feeling mobil. Gue belajar dari mana? Dari mana? Need for Speed Most Wanted, Oh, lu Need for Speed. Gran Turismo, Kalau gue Carbon, kalau gue belajar Need for Speed. Bukan belajar nyetir sih. Ya feeling Tapi feeling nyetir. itu tuh dari aspal. Aspal, Aspal. game HP Dari dong. aspal, Iya, Dari gue aspal. makanya sebenarnya tuh nggak sepenuhnya negatif juga, ada juga hal-hal positif. Makanya itu yang bener kata lu bilang, kayak harus dibalance. Bahkan in Itu kind tuh. of like professional terms itu banyak yang bisa diambil dari game. Rafael Strike itu diambil dari FM kan? Hah? Dari game Football Manager kan? Apanya? Dia tuh di talent scouting itu dari Football Manager. Oh iya, Iya. baru tahu. Itu Gue dari jujur, game gue baru ini. tahu. Rafael Strike itu tuh bukan talent yang dipantau sama scouting, bukan talent yang dipantau sama Fardi Bahdim lah, sama pelatih. Oh, Indonesia. tapi Tapi dia ketahuannya dari Football ketahuan Manager. Football Manager. Oh iya. Iya. Oh, gue Jadi baru tahu, karir Dia Fun fact. di karir profesional, karir internasionalnya. Di Ado Den Haag tuh. Iya, itu enggak karir internasionalnya di Indonesia sekarang itu karena game FM. Oh. Gitu loh. Jadi benar itu tuh gak semua unsur negatif itu dimiliki oleh game. Iya benar. Gak semua game itu tuh negatif. Tergantung lo menggunakannya seapa dan lo se-addicted apa. Ya, karena kan di game, maksudnya lu kalau beli game aja, itu tuh di bawahnya ada ininya, ada klasifikasinya. Lu mau ada mature buat dewasa, terus kayak parental guidance gitu kan. Jadi emang ada game-game tuh yang udah 3 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, 12 tahun itu juga sebenarnya kita tuh udah dikasih tahu gitu. Tapi ya tergantung kita sebagai nanti calon orang tua kan, kalau kita ya. Kalau orang tua tergantung kita buat bijak ngasihnya aja sih. Itu unsur yang gue bilang tadi, yang maksud gue itu tuh banyak hal yang bisa lo pelajari dari permainan. Ya. Gitu. Lo belajar untuk apa namanya? Baca map tadi kan. Iya, baca map. Itu bisa dibilang kalau misalnya di perkuliahan itu kan ada ininya, ada majornya kan, apa K3 ya? K3 mah ya? ini keselamatan kerja. Ya tapi pasti ada Ya lah. tapi ada teknik sipil ya harusnya. Iya, Harusnya bener teknik kan? sipil, kayaknya Iya, atau- kayak gitu. Ya maksudnya Soalnya kita anak sosial ya, bukan anak teknik ya. Anak politik. Ya anak politik, anak sosial ya, bukan anak nggak tahu. teknik. Tapi menurut gue banyak skill yang diasah dari game itu tuh ternyata jadi asah dasar di pendidikan formal. Iya, bener. Jadi bener-bener harus dibalance, harus dinetralin gitu. Pendidikan SD
SMP kalau TK janganlah. TK jangan. Ya TK mah jangan. sebenarnya kan TK mah Namanya juga untuk motorik. Sebenarnya kan kanak-kanak, TK iya. ya taman kanak-kanak. Jadi cuman kayak ya udah lu sebenarnya bukan untuk ngajarin, sebenarnya buat ya udah biar anak-anak lu bisa bersosialisasi, biar nggak kaget lah kalau Iya. lu mau masuk Gue inget banget SDT. pelajaran yang gue ambil dari TK, Oh. yang gue inget itu cuma satu. Oh. Bahasa Inggrisnya brother, sister, mother, father. Kalau gue itu belajar TK. kalau itu gue belajarnya dari game sih, kalau dari film kalau itu. Iya. Jujur gue nonton kayak gitu dari film. Gue inget banget karena waktu itu masih terbayang banget image-nya di otak gue. Gue waktu itu gak bisa jawab. Gue waktu itu gak bisa jawab, tapi temen gue cewek dia bisa jawab. Oh iya. Iya, bahasa Inggrisnya saudara perempuan apa sister, langsung kena di otak gue. Itu kayak itu sister. Iya, sister, itu brother, itu father, mother. Nah itu makanya ya itu yang ada di TK ya. Tapi gini, SD, SMP, SMA, kuliah. Coba kira-kira menurut lu yang paling penting apa? Dari 4 ini deh. Kuliah masukin karena kuliah itu Ya. kayak jadi minat yang paling diminatin lah, ya kan? SD, SMP, SMA, kuliah. Menurut yang paling Menurut penting. gua sebenarnya yang paling penting, semuanya penting sih Sir. Ya, Serius. semuanya penting ya. SD sih. SD. Kenapa tuh? Kenapa gue bilang SD? Karena sebenarnya SMP sama SMA itu lanjutan dari SD. Oke. Semuanya tuh lanjutan dari SD. Kayak misalkan dasarnya tuh ada di SD. Kalau di Indonesia ya, kalau ini di Indonesia dan berdasarkan pengalaman gue. Jadi gue nggak bisa bilang nggak objektif juga karena gue ngelihat dari subjektivitas gue gitu. Sebagai gue yang merasakan. Menurut gue ngerasa ya SD karena SD itu dasar di mana gue mengenal dulu mah namanya IPA, sains, IPS. Oh lu tahu nggak? Politik, terus kebudayaan, PKN. Kurikulum sekarang itu namanya IPAS. IPAS. Gue gak tahu. Lu nggak tahu kan? Gue kasih tahu lu sekarang. IPAS apaan? Itu ilmu pengetahuan alam sosial. Jadi digabung. Oh sosial tuh ya. Berarti IPS-nya gak ada. Kan dulu kan IPA IPS. Sekarang digabungin jadi IPAS. Berarti IPS-nya gak ada gitu maksudnya? Iya gue gak tahu. Oh. Gue gak nanya tapi gue dulu kaget. Gue kaget. Padahal 2020 tuh masih IPS. Karena gue fun fact. Gue dulu ngajar SD. Gue ngajar SD dulu. Tapi gue ngajarnya ya ngajar inilah. Bener-bener gue jadi guru SD dulu. Iya. Gitu. Tapi kayak menurut SD gue yang paling penting ya. SD karena SMP itu kayak misalkan SMP nih lanjutan dari misalkan SMP lebih IPA-nya belajar fisika, belajar kimia gitu-gitu kan. Tapi ya udah awalnya ujungnya di mana? Ya di IPA itu, dari IPA di SD itu. Terus SMA lebih lagi. SMA lebih menjurus. Ada kalau di Indonesia kan ada SMA yang jurusan IPA doang, ada yang IPS doang, ada yang SMK kejurusan. Ya udah bener-bener lu ngejurus-jurusin. Ditambah kuliah ya udah emang kayak gua lebih menjurus lagi. Jadi dari IPA yang gede nih, lu menjurus lagi ke satu jurusan lu gitu. Misalkan kayak HI, hubungan internasional, terus kayak komunikasi, ya udah lu belajar komunikasinya doang. Terus kayak apalagi tata rias, ya udah lu ngebahas tata rias doang, tata boga, teknik sipil, ya udah cuman ngebahas satu komponen lah gitu, satu komponen. Tapi diperdalam di kuliah. Kalau SMA buat menjuruskan doang, SMP lanjutan dari SD gitu sih sebenarnya menurut gue. Penting ya SD. Kalau gue beda. Apa? Menurut lo apa? Kalau gue menurut gue yang paling penting itu SMP. SMP. Kenapa SMP? Kayak bahasanya gini, bahasa tangga gue gini. Kan SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Ya kan? SD itu belajar dasar. SMP itu belajar dasar juga. Tapi dasar yang udah ke develop, udah berkembang. SMA itu masa perkembangan. Masa perkembangan. Masa perkembangan. Oke. Kuliah itu masa implementasi. Nah, Hmm. ketika lo di SD belajar dasar, itu kan emang penting tuh ngasih bibit, Ya. gitu kan. Tapi bibitnya itu belum berkembang, gitu loh. Jadi bener. lo, Tapi ada benernya juga. iya lo di SD itu tuh belajar dasar yang dimana dasar itu tuh gak bisa lo kembangin untuk pelajaran SMP, SMA, kuliah, gitu loh. Tapi ketika lo gak bisa dasar yang ada di SMP, gitu kan, lo harus balik lagi ke SD. Paham gak? Iya. Dan
untuk belajar SMA itu pelajarannya mostly perkembangan dari SMP dan SD gitu loh. Lo gak bisa dasar SD, itu sebenarnya gampang-gampang aja di SMA. Lo harus bisa dasar-dasar SMP. Karena dasar yang diajarkan di SD itu tuh pure basic. Iya. Pure basic, pure pelajaran bibit, pure pelajaran biji yang pengen lo taruh di tanah itu. Tapi untuk dasar yang diajarkan di SMP itu tuh bener-bener dasar yang bener-bener nih gue kasih ini nih, dah lu tanamin kayak tadi yang bahasa yang pendidikan mental itu. Tapi kalau misalnya yang di SD lu tuh dilembut-lembutin, lu tuh dihalus-halusin. Tapi kalau SMP itu tuh bener-bener lu tuh masuk ke tempat baru, lu kaget pasti. Dan lu harus bisa beradaptasi. Ya. Mostly orang yang gagal itu bukan dari SD. Di SMP. Tapi dari SMP. Orang yang gagal. Orang yang mulai pendidikannya tuh mulai ngawur, mulai Ya. Mulai Gue cabut-cabutan. jujur banget, gue jarang banget ngedenger orang SD gak naik kelas. Ya. Oke, tapi SMP itu udah lumayan naik. Ya lumayan ada. Gue SMA apa ada lagi? SMA apa lagi? Yeah. Pindah kelas, pindah sekolah. Iya, Nggak naik dikeluarin. kelas, dikeluarin. Dan itu mulai dari SMP. Pindah kelas, pindah sekolah. Iya. Keluarin. Ke sekolah lagi. Oh udah ya udah. Tapi mostly untuk sekarang yang untuk yang dievaluasi, ya untuk yang menurut gue yang harus dievaluasi sekarang itu ya bukan hanya satu pendidikan aja kayak lo benerin kurikulum SMP, benerin kurikulum SMA, tapi semuanya emang harus dibenerin. Karena gue berani bilang banget nih ya, kurikulum kita itu masih far from great. Bener-bener masih bisa ditingkatkan dan gue akan menjadi orang yang akan selalu mendukung untuk peningkatan kurikulum, peningkatan pendidikan formal. Karena itu sepenting itu. Iya, benar-benar. Jangan sampai hal ini kayak diwajarkan kayak yang penting itu tuh harus bisa ini, harus bisa itu. Pendidikan mah gampang, sekolah mah gampang. Ya. Itu kayak bener-bener harus kalau misalnya bahasa dulu tuh harus dicamkan. Harus dicamkan dari sekarang kalau misalnya pendidikan sepenting itu. Pendidikan formal di bahasanya. Setelah pendidikan formal. Setelah pendidikan akademik. Setelah itu apa? Yang penting. Yang penting. Yang paling penting. Kan sekarang nih udah ada 3 nih. Mental, formal. Setelah itu pendidikan apa? Apa? Menurut lo apa? Apalagi anjir? Gua nggak tahu bahasanya, tapi gua bakalan taruh bahasa pendidikan exclude. Exclude dari 2 ini. Bahas contohnya apa? Gua sekarang cuman ngambil 2 unsur, langsung gua gabungin. Boleh. Pendidikan jasmani rohani dan pendidikan agama. Oke, benar. Agama. Pendidikan agama sih gue. Iya, Ya, tapi bener. pendidikan agama itu nggak bisa kita kayak camkan langsung to the point kalau misalnya semua anak di Indonesia harus masuk ke pesantren. Pesantren, buset. Masuk ke Pesantren penuh bos. Kilat. Pesantren penuh bos kalau gitu bos. Iya, kan kepercayaan di Indonesia kan banyak ya. Nggak bisa disamakan stigmanya kalau misalnya pendidikan agama itu yang paling penting. Emang dasarnya pendidikan agama itu paling penting. Iya. Tapi kind of like formally ya, to educate someone itu tuh gak harus dicamkan dari lu benerin dulu agama lu, benerin dulu apa lu, gitu kan? Karena banyak orang yang pintar juga, banyak orang yang sukses juga, itu agamanya malah buruk juga, agamanya malah biasa-biasa aja. Jadi untuk pendidikan agama itu bukan push diri sendiri, tapi apa ya? Lo harus belajar dengan berbagai cara. Iya betul. Harus belajar dengan berbagai cara. Ada orang yang mengatakan kalau misalnya Allah itu melihat hambanya seberapa taat dia, itu tuh bukan hanya dari satu cara, tapi bisa dari berbagai cara. Oke, gue setuju, tapi nggak entirely setuju, gitu kan? Lo udah disuruh ini, udah disuruh itu, ya jangan dibantah.
Ya. gitu loh. Lo udah disuruh salat 5 waktu, terus lo bilang, ya kan gue kerja kan dari subuh sampai tengah malam, gue gak ada waktu untuk sholat, bisa gak sholatnya dijadiin 3 waktu aja? Iya. Lalu nego. Segitu udah dikasih ya. Iya. Nabi Muhammad itu udah nego Udah masalahnya. nego, dan udah lu mau nego nego berapa lagi. kali dia tuh ke Lalu langit siapa ketujuh. diplomat Siapa? bukan? Iya. Mahasiswa HI nggak bisa tuh nego-nego masalah agama. Jadi kayak menurut gue emang agama itu topik yang sensitif, tapi jangan ditinggalkan. Iya benar-benar. Jangan sampai ditinggalkan. Karena gue inget banget ada statement dari Ustadz Felix Xiao. Gue gak tahu dia itu ngambil dari siapa, tapi ada dia ngomong itu orang pinter, agama itu sangat cocok untuk orang pinter. Sangat cocok untuk orang yang suka berpikir, suka kritik, suka kritis lah gitu bahasanya. Jadi udah pinter ditambah pinter agama, wah itu beyond gitu loh. Dan sampingnya pendidikan jasmani rohani gitu loh. Apa maksud lu dari pendidikan jasmani dan rohani maksudnya apa? Segampang ini deh, sesimpel ini ya. Lu umur 24, umur 25 udah encok kan? Ya. Karena lu gak mementingkan pendidikan jasmani rohani. Itu kan ada di SD, PJOK. Lah ya iya, lu implement gak? Apa? Lu implement gak pendidikan itu? Pendidikan Lu itu jalanin gak pendidikannya? kalau dari SD sampai kalau misalkan dari SD dari kelas 1 sampai kelas 6 gue ini. Pertanyaan gue sekarang. Pertanyaan gue sekarang, lu jalanin gak? Jalanin kan gue. Jawab Kan gue masih nge-gym, gue masih punya. Kagak dia gak mau ngomong ya. Gue masih punya member gym ya. Seminggu berapa kali sih? Iya, yang penting punya. yang penting punya. Enggak, gini. Tadi lo bilang kan. Tadi kan gue nanya sama lo, sakitan mana? Sakit mental atau sakit fisik? Iya betul. Gitu kan. Tapi sekarang gue tanya balik. Tapi pertanyaannya agak sedikit beda. Pentingan mana? Jaga fisik atau jaga mental? Ya dua-duanya penting. Iya, takarin. Jaga pentingan mana? Jaga fisik atau jaga mental? Jaga fisik dulu sih sebenarnya. Kenapa? Karena fisik itu mempengaruhi mental. Betul. Anjir, keren ya? Betul. Masa kayak gue? Enggak, emang jawabannya Emang itu kan? Iya makanya emang otak gue tuh kayak gitu. Iya. Kenapa gue tuh ya udah. Karena ketika lo udah menjaga fisik lo udah konsisten sama jaga diet, jaga makan, jaga apa, ya mental itu akan datang. Iya. Mental itu akan Baik lah gitu, saya baik kan, bakal baik. Tapi ketika lo cuma fokus di mental, ya, lo akan berpikir secara liberal, lo akan berpikir secara bebas. Kesehatan fisik lo akan terabaikan. Gitu. Bener. Lo gini aja deh, lo banyak ngelihat orang kebanyakan mana nih? Gue ngasih 3 unsur. Banyakan orang yang berotot pintar, berotot bodoh, atau banyakan orang yang pintar tapi nggak berotot. Pinter tapi? Sorry, gue tarik nih. Lo lebih milih mana? Pintar berotot? Ya. Pintar nggak berotot? Atau nggak pintar tapi berotot? Ya pinter. Biasa aja sebenarnya, nggak berotot juga. Iya, berotot. Pinter tapi bagus lah badannya gitu ya. Berotot itu bukan berarti kayak badan kebineraga ya, tapi badannya terjaga lah. Terjaga. Iya. Ya itulah, pinter dan badannya terjaga lah. Berarti yang pertama ya. Iya, pertama. Dan berotot. Cara melakukan hal itu tuh bukan dengan menjaga mental duluan. Apa? Tapi mulai menjaga fisik duluan. Biasanya orang-orang yang pinter dan dia mulai nge-gym, itu tuh gak selesai. Maksudnya? Gak selesai nge-gymnya, gak selesai jaga fisiknya. Tapi ketika orang yang udah jaga fisik dan mulai belajar cara membangun mentalnya, itu biasanya dia yang selesai. Oke, I see. Dan lebih better lagi kalau lo udah balance. Lo udah lagi di masa-masa perkembangan dan lo udah mulai jaga fisik. Makanya sekarang itu gue lagi ngebangun lingkungan, lagi ngebangun biah untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Buat nge-gym? Bukan buat. Oh kirain gue buat nge-gym. Jaga fisik dari sekarang. Jaga fisik dari sekarang. Jaga terutama fisik. orang-orang yang suka olahraga, atlet, student atlet. Berarti gimnastik itu menurut lu bagus di kurikulum SD? Gimnastik. Iya.
Iya gimnastik Gimnastik. gimnastik kayak bagus. kayak ini roll Iya, depan, roll bagus. belakang, Bagus. salto, Bagus. muter-muter bang gitu. Bagus. Oh, iya. Banyak orang yang nggak sadar kalau misalnya lo mulai nge-gym, lo pertumbuhan lo akan berhenti. Ya. Pasti dengar itu kan? Ya. Itu menurut gue salah satu statement yang paling bodoh. Bodoh itu. Bodoh kan. Malah ketika lo mulai nge-gym dari kecil, tulang lo akan makin mudah bertumbuh. Kayak Cipung ya, kayak Rianza tuh. Emang Cipung? Iya Cipung nge-gym deh, gimnastik. Iya Pak. Iya lu gak pernah nonton sih. Mabat, Om Rapi, mabat. Parah nih Om Raffi. Parah Om Raffi, gak usah masukin ke Cipung Land parah lu. Padahal gue dukung Cipung jadi wapres lo dulu tuh. Tapi ini pertanyaan gue nih satu. Nih agak menyeleneh sih. Menurut tuh ini biasanya ini tuh ini sih apa namanya jokes lah. Biasanya guru-guru yang biasanya ngajarin apa namanya anak SMP SMA buat ikut ini renang. Biasanya ayo mari dong renang aja ngumpulin duit sini. Menurut lu itu oke apa enggak tuh? Tahu gak sih lu? Gue tahu itu jokes. Tahu gak sih lu? Jokes ini kan Ya, tapi itu bener ada yang kayak gitu ada. Bener. Iya ada. Tapi itu niatnya bukan niat baik itu. Gue tahu itu. Iya. Wah, itu menurut lu gimana menurut lu? Oke, gua akalin pertanyaan lo deh ya. Ya. Misalnya guru ngajak murid-muridnya untuk main futsal deh. Ya main futsal. Renang karena gue tahu jokes lu gak bener itu. Loh enggak kalau berenang juga bisa sama. Gue tahu maksud lu apa. Yang enggak udah lanjut. Main futsal ya dah. Misalnya diajak main futsal atau ngajak main minsok. Iya. Anak kelasannya di wali kelas ngajak ininya main minsok. Ya. Basket juga bisa sih. Udah. Oh ya udah. Menurut gue itu dia ngebangun bukan sekedar pendidikan fisik doang, bukan sekedar Tapi dulu gue ngajarin tenis meja. Iya, terserah lu itu. Oh, ya udah. Lu Lanjut. mau ngajarin tenis meja kek, mau ngajarin tenis beneran kek. Lanjut. Apa anak SD dulu ngajarin padel kek? Iya. Bodoh amat. Ya lanjut. Dia tuh bukan hanya sekedar ngebangun biah pendidikan fisik aja, tapi dia juga ngebangun cara anak-anak yang buat ngebonding. Iya sih benar. Gitu loh. Benar. Karena apa ya? Buat implementasi pendidikannya itu tuh cukup ada di sekolah. Bermainlah di luar, bermain sambil belajar, gitu loh. Simple kayak gitu. Dan gue Pengalaman. bisa dibilang support. Gue bakalan support kalau misalnya guru-guru kayak gitu. Asal jangan yang mencari keuntungan dari situ. Ya kayak misalkan ngajakin main futsal, terus gurunya malah harusnya bayar per anak 30.000 udah cukup buat 3 jam gitu per anak. Ini dibayarnya gocap. Terus gurunya nyari untung gitu kan itu juga. Itu kan guru-guru gelap ya. Iya, makanya ya kalau bisa mah dikurangin lah, nggak apa-apa buat tambahan ya. Kalau menurut gue orang tua murid atau misalkan kita sebagai sebagai anak yang kayak kita lebih baik kayak nih harga lapangan tuh segini, tapi ini bapak ngasih segini, bapak ngambil segini ya, atau ini buat bapaknya segini juga gitu. Gue lebih make sense kayak gitu karena dia udah ngebantu kita untuk mewadahi kita buat olahraga juga. Kayak kalau nggak ada si guru itu juga kita nggak bakal ikut olahraga ya istilahnya untuk membayar jasanya dia lah. Gue lebih baik dia kayak gitu daripada dia kayak malah ngerangkapin jadi ngegedein bro Pak apa namanya kita besok futsalan ya, satu orang bayar 75. Buset 75. Bayangin 75 dikali 30. Itu makanya habis itu beli iPhone bos. Ya, itu seberapa pentingnya biah pendidikan fisik dari bener, kecil. Iya. Gue pernah nonton video viral itu ada anak kecil dia bilang ke orang tuanya, I don't want to watch football. But what do you want to watch? I want to watch Taylor Swift. Iya, padahal dia itu anak laki-laki tumbuh di keluarga yang bisa dibilang keluarganya itu dari video yang gue lihat itu tuh keluarga emang suka football semua. Tapi dia memutuskan untuk nonton Taylor Swift. Dan gue ngambil kesimpulan kalau misalnya dia kebanyakan main sama keluarganya, sama teman-temannya yang tidak mementingkan kepentingan fisik gitu. Jadi memang harus ditanam dari sekarang gitu. Gak salah juga tapi kan maksudnya lu suka Taylor Swift gak apa-apa kan tapi kan. Taylor Swift GG. Gak apa-apa kan. Iya. Maksudnya gue takutnya ntar ada netizen yang ngomong. Kagak. Ini Atsir
kagak ngebolehin kita Taylor Swift Kocak. itu nggak boleh. Be, Itu. Lo pernah naik mobil gua kan? Mobil Iya. gua kan ada playlist Taylor Nah Swift. makanya nggak takutnya gitu. Ntar boleh suka Taylor Swift tapi jangan lupa mementingkan Kepentingan kepentingan fisik. Iya. Gitu. Takutnya ini namanya Indonesia ya nggak bos. Lu klarifikasi dari sekarang. Bos kita mah klarifikasi dulu bos. Oke, jadi gue coba pengen ngambil dasarnya aja bahwasanya kepentingan pendidikan itu bisa dibilang pendidikan mental. Ya. Tapi ini bukan kayak lo punya anak yang lo Lu harus mental terus. Enggak, Nggak bukan kayak juga. gitu. Tapi untuk implementasi pendidikan yang paling penting itu tuh menurut gue pendidikan mental ya. Ya, betul, Gue mental. setuju. Ya gue setuju. Mental. Pendidikan mental, pendidikan formal, pendidikan agama, pendidikan jasmani, Ya. pokoknya pendidikan-pendidikan yang eksklusif Ya, true. gitulah. Tapi bukan berarti ini tuh kita bikin tangga kalau misalnya Lu harus hanya- pendidikan mental harus dulu. Pendidikan Nggak mental yang juga. paling penting, enggak bukan Iya. kayak gitu. Lo tanamin diri lo sendiri untuk belajar pendidikan agama terlebih dahulu ya itu. Iya. that's Banyak juga kok. Iya, that's Banyak your juga. choice. Iya. Dan banyak juga orang kayak Banyak gitu. juga orang. Gue berani bilang diri gue itu dulu dipentingkan untuk pendidikan formal dulu gitu loh. Disampingkan pendidikan agama, malah pendidikan fisik gue cari sendiri. Ya, ya. Lu tahu gue dulu segendut apa kan? Iya. Gue cari sendiri kan, gue didukung sama kakak gue, didukung sama Andrew Tate, Yeah. didukung sama David Goggins, Yeah. gitu lah. Pokoknya influencer-influencer lah. Itu gue nyari sendiri. Baru pendidikan mental dari situ. Yang tadi gue bilang kan, pendidikan fisik dulu, baru jaga pendidikan mental. Itu karena gue ngerasain diri sendiri. Karena gue merasa gue itu ngejaga fisik gue sendiri dan gue baru ngecari pendidikan mental gue. Baru gue implement di situ. Gitu. Kalau lu Oke banget sih sebenarnya pendidikan mental dulu itu tuh nggak jadi tangga sebenarnya. Benar kata lu bilang nggak jadi tangga. Jadi sebenarnya kenapa gue bilang pendidikan mental? Sebenarnya di pendidikan formal tuh itu tuh ngedidik mental juga. iya, Tapi alangkah baiknya kita tuh mementingkan mentalnya dulu gitu untuk membangun bagaimana si anak atau manusia kita nih untuk siap lah. Itu siap buat dapat pendidikan formal, pendidikan agama, pendidikan ini karena nggak banyak juga sekarang nggak sedikit juga orang sekarang ya nggak sedikit bayi tuh udah diajarin baca Al-Quran, udah diajarin sekolah pagi. Iya. Gak banyak juga gitu, nggak dikit juga, banyak sekarang tuh. bahkan dari SMP SMA udah ada yang naik kelas ya. Iya udah banyak gitu, udah banyak. Tapi itu dia mentalnya udah terbentuk. Jadi menurut gue ketika mental udah terbentuk, pendidikan agamanya pun insya Allah bakal kuat. Iya. Pendidikan formalnya pun insya Allah bakal kuat gitu. Dan ke atasnya terus semua pikiran pola pikirnya dia bakal bagus. Bisa jadi badannya dia juga bakal bagus. Karena gue yakin lu juga menjaga kesehatan badan lu, jasmani lu pasti dari mental lu dulu yang kuat. Ya kan lu Gue harus tanamin dulu kalau Itu misalnya dia. gue tuh gak boleh gendut, Nah. gak boleh obesitas. Itu dia karena segala apapun itu awalnya dari konsisten. Ya. Ya kan? Lu sering ngomong ke gue soalnya. Konsisten. Gimana ya? Istiqomah. Gue juga istiqomah. Insya Allah. Gue juga sekarang gue jujur ya. Gue berusaha untuk istiqomah sekarang. Ya. Makanya apalagi mendekati masa-masa umur yang dewasa lah. Jadi Bilang udah lu udah harus kuartal. udah dewasa lah, dewasa. Kita harus Lu udah kuartal. lebih menjaga yang namanya badan dan juga pola pikir dan juga pola makan semuanya. Kayak lu lah biar ntar biar netizen sekarang nih, biar pemirsa kita ngelihat badan gue nanti Apa compare? di episode ke-100 kali ya, bisa jadi kayak lu lihat deh. Episode ke-100. Amin. Episode ke-100. Amin. Oke, mungkin dari episode kali ini cukup kali ya, kita udah ngebahas tentang pentingnya pendidikan bukan hanya di Indonesia tapi kayak pure education itu sepenting apa. Menurut kalian bahasan kita hari ini gimana? Tulis di kolom komentar. Tulis juga kalian pengen kita ngebahas apa, kalian pengen kita ngundang siapa, kita open for anyone ya. Media kita itu bergerak di bidang youth development dan public opinion. Jadi
bagi kalian yang punya pembahasan, kayak punya topik yang ingin kalian sampaikan, boleh banget tulis di kolom komentar atau nggak DM di semua Instagram, di semua media sosial kita, ada di Hitam Production, Hitam Hub. Kita juga punya bisnis photo booth, which is Hey Booth. Hai Bu. Kita juga punya bisnis marketing, multimedia marketing. Jangan lupa follow semua akun Instagram kita, akun media sosial kita. Cukup sekian episode kali ini. Gue Muhammad Tatsir. Gue Faras Muhammad Safero. Bagong, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. And see you in next episode. Thank you. Asik.